Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Miftahrohma dengan NIM 210001035 kelas Ekonomi Pembangunan A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari resum tugas pengantar manajemen. Resum saya dari buku The Management Handbook bab 3, 4, dan 5. Bab 3, perencanaan atau planning. Pengertian perencanaan. Perencanaan merupakan proses mengidentifikasi melalui pengembangan strategi, kombinasi yang tepat dari sumber daya, dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Perencanaan juga disebut rencana membantu memprioritaskan tujuan, mengantisipasi hambatan, mengurangi resiko, melestarikan sumber daya yang terbatas, dan memetakan jalan menuju kesuksesan. Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan jangka panjang yang komprehensif dari suatu organisasi. Perencanaan strategis adalah fungsi manajemen yang sesuai, difokuskan pada pengembangan keseluruhan untuk organisasi dalam konteks tantangan dan peluang dari lingkungan operasi serta sumber daya organisasi. Strategi dan rencana dapat dibedakan oleh cakrawala waktu yang mereka tetapkan dan dengan tingkat hierarkis. Dalam hal cakrawala perencanaan, seseorang dapat membedakan antara rencana jangka panjang 5 tahun, rencana jangka menengah 3 tahun, dan rencana jangka pendek misalnya 1 tahun. Ketika strategi dan rencana yang sesuai secara hierarkis, seseorang dapat membedakan perencanaan menjadi 3, yaitu strategis untuk organisasi secara keseluruhan, perencanaan manajemen mengenai rencana program yang berbeda dalam suatu divisi, perencanaan fungsional yaitu fungsi pendukung seperti administrasi, urusan publik, dan lain-lain. Proses perencanaan model. Berbagai pendekatan untuk manajemen, strategis, dan perencanaan digunakan oleh organisasi yang berbeda tergantung pada kebutuhan, kapasitas, dan sumber daya mereka. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan proses perencanaan model dan kemudian menawarkan beberapa perspektif pada keterbatasan dan manfaat dari pendekatan tersebut, juga dengan mempertimbangkan tantangan spesifik yang dihadapi manajer ketika merencanakan misi lapangan. 5. Fase perencanaan model. Fase pertama, rencana perencanaan. Fase kedua, tujuan. Fase ketiga, SWOT analisis. Fase keempat, perumusan strategi. Fase kelima, implementasi. Fase penetapan tujuan. Setelah menyelesaikan tahap persiapan, tujuan keseluruhan untuk organisasi harus ditentukan. Ada 4 komponen kunci dari fase penetapan tujuan, yaitu 1 visi, 2 misi, 3 tujuan, dan keempat tujuan organisasi. Dalam 4 komponen ini akan memberikan dampak besar pada suatu organisasi. Oleh karena itu, harus ditetapkan dengan jelas apa yang ingin dicapai oleh organisasi itu. Fase diagnostik. Setelah menentukan tujuan keseluruhan organisasi, selama fase diagnostik, langkah pertama menuju sintetis strategis kurang diambil. Tujuan utama dari fase ini adalah untuk mengumpulkan lebih banyak informasi tentang organisasi dan lingkungannya. Pengetahuan ini dapat digunakan dalam fase desain untuk mengembangkan desainnya. Untuk mengembangkan strategi dan rencana yang membuka jalan bagi organisasi untuk mencapai tujuannya dan memastikan paling sesuai dengan lingkungan. Fase desain. Dalam fase desain, tujuan dan analisis perlu dimasukkan ke dalam strategi dan rencana. Perumusan strategi harus mempertimbangkan perubahan yang berasal dari fase analisis karena tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan satu strategi. Sebaliknya, strategi harus fokus pada masalah tertentu dan memprioritaskan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi. Fase implementasi. Rencana hanya berguna jika digunakan dan diimplementasikan. Rencana yang disusun dengan baik sering dibuat tidak relevan karena eksekusi yang buruk dan tidak lengkap. Secara umum, sangat penting tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan rencana. Selain sebagai bentuk tanggung jawab, tugas pelaporan juga harus ditetapkan. Laporan tentang implementasi rencana adalah indikator awal yang penting untuk mengevaluasi keberhasilan misi organisasi tersebut. Tahap evaluasi adalah suatu kegiatan yang melakukan analisa untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan dispending dengan rencana.
Pada tahap ini, terdapat perbedaan antara konsep menurut penelitian dengan pihak monitoring. Bab 4, komunikasi atau communication. Pengertian komunikasi. Komunikasi merupakan fungsi manajerial inti yang mencakup tidak hanya pertukaran informasi, tetapi juga pengelolaan informasi di dalam dan di luar organisasi. Komunikasi yang efektif yaitu mendengarkan dengan penuh perhatian dan pengiriman pesan yang jelas untuk memungkinkan pemahaman bersama. Komunikasi sebagai alat penting yang tersedia bagi seorang manajer tidak hanya untuk menenangkan dukungan, membujuk, menginspirasi, mendapatkan informasi atau memotivasi, tetapi juga untuk menyampaikan kritik yang membina dan menenangkan emosi yang membara. Ini adalah suatu hal memungkinkan seorang manajer untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan tim mereka. Jenis komunikasi. Sifat dan aliran komunikasi dalam suatu organisasi biasanya mencerminkan strukturnya. 1. Dalam lingkungan hierarkis, komunikasi cenderung lebih formal, tertulis, dan mengalir dari atas ke bawah. 2. Dalam pengaturan yang lebih datar dan kurang hierarkis, orang cenderung lebih bertatap muka melalui email, informasi, dan naik sebanyak turun. Membangun kepercayaan. Kepercayaan adalah blok bangunan komunikasi yang efektif. Seorang manajer dapat membangun kepercayaan bersama timnya dengan memberi mereka informasi. Misalnya ringkasan pertemuan yang dia hadiri dan mendorong mereka untuk berbagi dan mendiskusikan informasi secara terbuka. Kepercayaan dapat dibangun melalui berbagai metode komunikasi tergantung pada situasi dan audiens. Perhatian yang tepat juga harus diberikan untuk menghormati mereka. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal yang baik memerlukan kedua komponen dialog, penyampaian pikiran dan ide yang efektif, serta mendengarkan secara aktif. Dalam operasi apapun, pembuat keputusan harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang lain. Untuk menjadi pendengar yang baik, kita dapat menunjukkan melalui ekspresi dan bahasa tubuh, mengajukan pertanyaan, atau membaca isyarat nonverbal pembaca. Komunikasi tertulis. Keterampilan untuk menyampaikan pesan yang jelas, ringkas, dan informatif melalui tulisan adalah hal yang sangat langka. Sedangkan keterampilan menulis yang baik akan selalu penting bagi seorang manajer yang sukses. Perhatikan bahwa kadang-kadang dalam komunikasi rutin, mungkin tidak ada jawaban yang diperlukan. Namun demikian, selalu penting untuk menyusun komunikasi tertulis sebanyak mungkin untuk menyoroti implikasi yang relevan. Komunikasi eksternal. Misi lapangan memiliki petugas informasi publik atau PIO yang secara resmi bertanggung jawab atas hubungan eksternal. Jenis interaksi sangat bervariasi dari percakapan dengan penduduk desa untuk pertemuan formal atau dengan pejabat pemerintah, presentasi lisan atau bahkan tertulis formal ke kantor pusat. Kurangnya komunikasi atau komunikasi yang buruk dapat menyebabkan kesalahpahaman dan ketidakpercayaan. Komunikasi lintas budaya. Budaya adalah nilai-nilai dan norma-norma yang dipelajari untuk membentuk perilaku individu atau kelompok. Komunikasi lintas budaya yang sukses membutuhkan pendengaran aktif, pengamatan tajam, dan penerimaan perbedaan. Hal ini dikarenakan budaya mempengaruhi bagaimana seseorang berpikir, merasakan, bertindak, dan berkomunikasi. Dalam praktiknya, perbedaan budaya dapat menyebabkan kesalahpahaman. Bab 5. Mengelola orang atau managing people. Pengertian mengelola rakyat. Mengelola orang adalah tentang memberdayakan dan memotivasi staf untuk tampil tingkat tertinggi mereka secara individu dan kolektif. Hal ini membutuhkan kembali keterampilan komunikasi yang luar biasa dan ketekunan yang konstan untuk memastikan bahwa pekerjaan setiap anggota staf dan unit secara keseluruhan memuaskan dan berkelanjutan. Manajer diminta untuk memahami kemampuan, bakat, kekuatan, dan kelemahan setiap karyawan untuk membuat mereka bekerja dengan tim dalam mendukung tujuan dan misi. Keberhasilan manajer tergantung pada kemampuan mereka untuk mengatur, mengawasi, mentor, dan menginspirasi staf terhadap proyek-proyek umum terlepas dari keragaman angkatan. Keragaman angkatan kerja dan kompleksitas yang melekat pada konteks operasional. Untuk menjadi manajer orang yang sukses, orang harus menciptakan lingkungan kerja yang suportif dan memotivasi staf untuk melakukan yang terbaik.
Aspek penting dari manajemen orang-orang sukses mencakup dalam bab ini meliputi hal-hal berikut. 1. Luangkan waktu untuk berbicara dengan mereka secara individual. 2. Ketahui cara menggunakan alat manajemen yang disediakan oleh organisasi. 3. Ketahui cara menghubungkan kinerja dengan insentif positif dan konsekuensi negatif. 4. Hormati kehidupan staf Anda. Pemberdayaan melalui informasi. Staf diberdayakan dan kinerja meningkat ketika mereka merasakan bahwa manajer membuatnya mengetahui perubahan dalam organisasi yang lebih luas. Namun, manajer lebih cenderung menyimpan informasi untuk diri mereka sendiri. Sedangkan menimbun informasi menciptakan suasana ketidakpercayaan dan ketidakpastian yang menghambat kinerja yang baik. Alat manajemen orang. Semua karyawan organisasi direkrut berdasarkan deskripsi pekerjaan menggambarkan tugas dan tanggung jawab posisi mereka. Namun, karyawan mungkin juga diminta untuk melakukan tugas di luar deskripsi pekerjaan itu. Hal ini dapat terjadi karena manajer kehilangan tanggung jawabnya atau dapat juga berasal dari faktor lain. Tujuan dari alat manajemen orang adalah untuk mengenali pemain yang baik, untuk mempertahankan mereka dalam organisasi, dan fasilitas promosi mereka. Rencana kerja unit. Menyiapkan rencana kerja unit adalah tanggung jawab manajer untuk berbagi draft dengan anggota unit. Sebuah diskusi tim harus difasilitasi untuk memastikan bahwa setiap orang dalam tim telah memberikan masukan untuk rencana tersebut dan bahwa ada pemahaman tentang apa yang diharapkan untuk dicapai. Rencana kerja individu. Setiap karyawan harus memahami bagaimana tugas mereka berkontribusi pada keberhasilan unit mereka. Rencana kerja individu seperti saluran yang menangkap tujuan yang ingin dicapai oleh anggota staf selama periode pelaporan. Penilaian akhir siklus. Penting untuk mengambil kesimpulan keseluruhan apa yang telah dicapai selama siklus kerja, kemampuan apa yang telah dicapai oleh kelompok, apakah rencana kerja unit telah dilaksanakan, bagaimana setiap individu berkontribusi pada pencapaian kelompok. Ini harus menjadi latihan holistik dan juga memperhitungkan umpan balik yang diberikan selama tahap implementasi. Dengan demikian, harus ada percakapan yang saling pengertian antara manajer unit dan staf pencapaian periode sebelumnya. Menghargai kinerja yang baik. Manajer harus mencari dan menyediakan pelatihan khusus untuk staf terbaik mereka. Meskipun setiap orang yang membutuhkan dan layak mendapatkan pelatihan, orang-orang berprestasi tinggi seringkali secara unit tertarik untuk mempelajari keterampilan baru. Mengatasi kinerja yang kurang baik. Ketika karyawan gagal untuk melakukan sesuatu, maka keterampilan manajer benar-benar diuji. Situasi seperti itu membutuhkan intervensi terampil yang harus mengambil bentuk satu atau mungkin beberapa percakapan. Tujuan dari intervensi ini adalah agar supervisor dan karyawan memahami dengan tepat mengapa performance dianggap buruk dan harus ada interaksi secara langsung. Kehidupan pribadi karyawan. Keragaman adalah salah satu prinsip perserikatan bangsa-bangsa. Dengan demikian, menghormati keragaman adalah hal yang sangat penting. Ini membutuhkan upaya untuk memahami latar belakang staf dan bagaimana latar belakang itu dapat mempengaruhi pendekatan mereka terhadap pekerjaan, manajer, atau sesama rekan kerja mereka. Ketahuilah latar belakang anggota staf dalam batas-batas yang sesuai. Mengatasi konflik di tempat kerja. Stres dan isolasi misi lapangan menciptakan kondisi di mana konflik dan dapat dengan mudah muncul antara staf. Keberhasilan Anda sebagai manajer akan diukur sebagian besar oleh kemampuan Anda untuk mengelola hubungan dan konflik. Tidak ada toleransi di PBB pada setiap aspek eksploitasi dan pelecehan seksual. Sebagai seorang manajer, Anda memiliki obligasi untuk mengatasi keluhan mengenai perilaku yang dilarang. Pastikan bahwa perilaku Anda tidak tercela dan tidak pernah kasar atau sebagai sumber konflik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.